Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Agustin dari 10 Teknik 1. Saya di sini akan menceritakan tentang novel yang ditugaskan dari PAS tentang pelajaran sindik. Pada suatu hari, di sebuah desa hiduplah seorang wanita yang cantik, ramah, sopan, dan santun, dan orangnya gak enakan. Oleh sebab itu, dia disukai banyak orang. Wanita itu bernama Laras. Dia bersekolah di sebuah pesantren, namun karena sakit ayahnya memindahkan Laras ke sebuah MTS yang ada di depan rumahnya, tanpa sepengetahuan Laras. Setelah Laras tahu, Laras sangat sedih dan menyalahkan diri sendiri dengan bilang, "Kenapa aku gak kuat-kuat aja? Kalau tahu bakalan kayak gini, saya tidak akan bilang kalau saya sakit." Dia berpengalaman di pesantren selama 2 bulan. Dia selalu mendapatkan peringkat 1 di sekolahnya. Laras adalah seorang wakil UM di 7 sampai lulus, dan Laras juga terpilih menjadi OSIS umum 1. Ketika dia kelas 9 atau 3 SMP, saat beberapa bulan sebelum lulus, dia didekati oleh seorang laki-laki yang bernama Faiz, teman sekelasnya, dan rumahnya tidak jauh sama rumah Laras. Dan Faiz berposisi punya pacar, dan begitupun Laras. Suatu hari, Faiz mulai berani mendekati Laras dengan caranya sendiri, yaitu kalau di WhatsApp ngechat dengan alasan menanyain pelajaran, meminta jawaban PR yang dikasih guru di sekolah, dan kalau di kelas melakukan cara kalau jam kos di kelas. Faiz menyuruh teman sebangku Laras yang bernama Airin untuk pindah sebangku supaya Faiz bisa duduk sebangku sama Laras. Faiz pun berkata, "Airin, kamu pindah ke belakang, saya mau duduk di sini." Lalu Laras menjawab, "Siapa kamu nyuruh-nyuruh teman saya pindah? Ini kan bangkuku dan dia, jadi kamu gak berhak ngatur-ngatur." Kemudian Airin pun ikut menjawab, "Gak apa-apa ya, saya pindah saja ke belakang." Airin pun pindah ke belakang, dan Faiz pun duduk di sampingnya Laras sambil nyender-nyender, tapi Laras mencegahnya berkali-kali. Laras pun mengatakan, "Kamu mau di sini kan? Ya udah, saya juga mau pergi ke belakang." Kemudian Laras berdiri untuk pindah, tetapi tiba-tiba baju Laras ditarik oleh Faiz. Laras pun tertarik dan duduk kembali. Faiz pun segera tidur di lahunan Laras. Kemudian Laras pun bilang kembali, "Maksud kamu apa narik-narik dan tidur di lahunan saya tanpa izin?" dengan mukanya yang sangat marah. Faiz pun menjawab sambil menatap Laras, "Izin tidur ya, cantik." Laras pun menjawab lagi, "Telat, awas, saya mau pindah." Faiz pun menjawab lagi, "Gak boleh." Kata Laras, "Awas, gak ingat kamu itu udah punya pacar, kok malah tiduran di lahunan pacar orang sih?" Kata Faiz pun menjawab, "Ya gak apa-apa." "Ya gak apa-apa, yang penting bisa dekat sama kamu. Kan pacar saya dan kamu itu jauh, gak bakalan tahu." Guru IPA pun datang. Laras segera membangunkan Faiz yang lagi tiduran di lahunannya. Laras pun bilang kepada Faiz, "Ih, bangun, itu ada guru masuk," sambil mendorongnya untuk duduk. Faiz pun berbicara, "Bohong." Laras pun kemudian menjawab lagi, "Beneran, ih, cepet bangun, ada guru." Ibu IPA pun mendekat Laras dan Faiz. Ibu guru bilang, "Assalamualaikum, kamu lagi ngapain, Faiz?" Faiz pun langsung bangun dengan kaget. Faiz menjawab, Ibu, apa kabar ibu?" Ibu guru menjawab, "Jawab dulu dong salamnya." Faiz pun menjawab lagi, "Waalaikumsalam." Dan Laras pun ikutan waalaikumsalam. Ibu guru kemudian bilang lagi, "Kamu duduknya di mana? Kok di sini? Sama pindah ke tempat kamu." Faiz pun menjawab, "Di sini aja Bu, di bangku saya mah gak kelihatan, nanti saya tidur lagi." "Ibu kan baik, jadi bolehlah saya duduk di sini."
ngobrol di sini. Tapi ingat, jangan ganggu Laras, oke? Kata Pais pun menjawab, siap ibu. Ibu guru pun bertanya kepada Laras, Laras, kalau Pais mengganggu kamu, bilang saja sama ibu biar ibu pindahin. Laras pun menjawab, pindahkan sekarang aja bu. Ibu guru pun bilang lagi kepada Pais, Larasnya juga menolak duduk sama kamu. Pais pun menjawab, ya gak apa-apa, saya mau tetap di sini. Kata Laras, dasar keras kepala. Pais pun ikutan keras kepala sambil bilang, biarin. Ibu guru pun tersenyum dan memulai segera menyuruh Kaim untuk menyiapkan yang lainnya. Lalu mulailah pelajarannya. Di tengah pembelajaran, Pais pun menempel-nempel sama Laras sehingga Laras merasa keganggu. Laras pun kemudian berteriak ke ibu, ibu lihat, ini si Pais. Ibu guru pun menjawab, Pais, kamu mau diem atau mau ibu pindahin bangkunya agar gak sama Laras lagi? Pais pun menjawab, jangan dong bu, ya saya diam. Ibu guru pun bertanya kepada Pais dan Laras, kalian itu pacaran apa gimana? Pais pun menjawab, ya ibu, Laras itu pacar saya. Laras ikut menjawab, enggak bu. Pais menolak. Kemudian hari demi hari Pais terus mendekati Laras dengan berbagai apapun caranya. Kemudian saat satu mereka berkorban karena Laras dipaksa Pais. Berita tentang mereka pacaran tersebar luas. Kemudian Laras pun mengatakannya kepada teman-temannya. Kemudian teman-temannya pun mendukung untuk Laras dan Pais untuk jadian. Kemudian beberapa hari kemudian Pais dan Laras memutuskan untuk mereka jadian. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan.